Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi ba'dah. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di program Muasa. Pertama dan selalu pertama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji kepada Allah karena nikmat yang begitu besar diberikan kepada kita. Masuknya nafas, keluarnya nafas adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, termasuk kepada saya dan kepada pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Beliaulah Nabi terakhir kita, pemimpin dari para Nabi yang patut kita contohi, tutur katanya, tingkah lakunya, dan segala hal yang dicontoh oleh Nabi, baik pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan berbagi kepada kita semua tentang pesan-pesan agama yang insya Allah menjadi penggugah bagi hati kita untuk selalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada cerita di Sulawesi Selatan yang sangat populer karena kita berada di Sulawesi Selatan. Cerita ini sangat populer dan cerita ini ada yang menceritakan kepada saya, dan saya yakin orang yang menceritakan kepada saya ini orang yang sikoh, orang yang terpercaya. Dahulu ada seorang bapak yang sangat saleh, yang sangat ahli ibadah. Ketika dia meninggal dan saat sakaratul mautnya, ia menghadapi sakaratul maut, ia pernah mengucapkan 3 kalimat. Karena ketika dalam berbagai riwayat, ketika kita dihadapkan atau ketika dalam kondisi sakaratul maut, kita dihadapkan atau diperlihatkan kedudukan kita di surga atau di neraka, begitu. Kita akan diperlihatkan. Bapak ini yang kemudian mengucapkan 3 kalimat ini, kalimat yang sangat populer dalam kehidupan kita, terutama di Sulawesi Selatan. Kalimat yang pertama, Kak Berujah, andekan baru. Kemudian kalimat yang kedua, Kak semua, Kak ngasen najah, seandainya semua. Kemudian kalimat yang ketiga yang diucapkan oleh bapak ini ketika menghadapi sakaratul maut, Kak belaja, andekan jauh. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga ini, ketika bapak ini mengucapkan 3 kalimat ini, ketika menghadapi sakaratul maut, ketika dia meninggal meninggal dunia, semua famili, tetangga menghadiri prosesi pemakamannya dan mengantarkan bapak ini ke tempat pemakaman. Ketika pulang dari tempat pemakaman, jemaah, tetangganya kemudian datang ke rumah bapak ini. Kemudian yang ditanyain oleh tetangganya ini atau jamaahnya ini seorang putrinya. Wahai putri, anak dari bapak ini yang telah meninggal, ketika sakaratul maut, ayahmu mengucapkan 3 kalimat itu. Apa maksud dan maknanya 3 kalimat itu yang diucapkan oleh ayahmu ketika menghadapi sakaratul maut? Yang pertama, Kak Berujah, seorang anaknya ini mengatakan, dulu bapak ketika bakti sosial, ia mengumpulkan pakaian-pakaian bekas yang layak pakai untuk disumbangkan kepada anak yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan pakaian-pakaian bekas itu. Mungkin ketika bapak sakaratul maut, bapak dihadapkan oleh cerita
yang kemudian membagikan pakaian-pakaian layak bekas itu. Mungkin bapak mengatakan, Kak Dek Beruja, seandainya baru, begitu besar pahala sedekah Allah memperlihatkannya pada kita. Baiklah pemirsa Net TV, semoga pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan kembali ke pesan-pesan berikutnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama saya. Kita kembali ke cerita bapak tadi yang mengucapkan 3 kalimat, dan kemudian seorang jamaah bertanya kepada putrinya untuk menanyakan 3 kalimat yang diucapkan oleh bapak ini ketika sakaratul maut. Saya ulangi, seorang jamaah ini bertanya kepada bapaknya, kepada putrinya, anak bapak yang telah meninggal itu. Bapak mengatakan ketika sakaratul maut, Kak Dek Beruja. Oh iya, bapak waktu itu suka bakti sosial dan suka mengumpulkan pakaian-pakaian bekas waktu itu, Pak. Dan ketika ia kumpulkan, ia bagikan kepada yatim piatu, kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin bapak diperlihatkan oleh pahala besarnya bersedekah. Mungkin bapak menyesal kenapa bukan pakaian baru yang dia berikan. Begitu besarnya pahala sedekah itu. Sehingga ketika kita, pemirsa TV, ketika kita ingin menunaikan sedekah, ingin menunaikan infak, sedekah atau wakaf, jangan ditunda-tunda. Segera tunaikan, karena ini adalah investasi kita, perdagangan kita, perniagaan kita yang tidak akan ada ruginya kelak insya Allah di akhirat. Allah akan mengganti rumah di surga ketika kita berinfak, bersedekah, bahkan berwakaf. Contoh berwakaf Al-Quran, berwakaf untuk pembangunan pondok pesantren. Segera tunaikan, karena itu adalah peluang emas. Jangan sampai menjadi penyesalan yang ketika itu kita menyesal pada saat sakaratul maut. Kemudian kalimat yang kedua yang kemudian disampaikan oleh bapak ini bertanya, kemudian kalimat yang kedua, nak, bapak waktu sakaratul maut ia mengatakan, Kadek ngasen aja andaikan semua. Oh iya, anak ini menjawab, oh iya, waktu itu saya jalan bersama bapak, bersama almarhum. Ketika jalan, bapak membelikan saya roti. Dan ketika roti itu di tangan bapak, ada seorang pengemis yang kemudian menengahkan tangannya. Ia kelaparan dengan wajah yang lesu. Tapi bapak melihat saya juga lapar. Jadi bapak memotong menjadi 2 roti itu, memberikan kepada aku setengah dan memberikan kepada pengemis itu setengah. Mungkin bapak diperlihatkan oleh pahala atau menyesal kenapa bukan semua roti itu diberikan kepada pengemis itu. Kembali saya ingatkan lagi kepada pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah, bahkan kepada saya. Pahala sedekah, bahkan sedekah itu akan memadamkan api neraka. Sedekah itu akan memadamkan api neraka. Memadamkan api neraka. Saya ulangi lagi, memadamkan api neraka. Begitu banyak kesalahan-kesalahan kita di dunia. Begitu banyak kesalahan-kesalahan kita di kantor. Begitu banyak kesalahan-kesalahan kita kepada suami kita. Begitu banyak kesalahan-kesalahan kita kepada istri kita. Jadikan sedekah itu sebagai pemadam api neraka. Saya kasih tips, saya akan memberikan tips kepada pemirsa Net TV. Ada suatu amalan yang kemudian ketika amalan ini ditunaikan, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia.
Apa itu? Berwakaf Al-Quran atau berwakaf pembangunan pondok pesantren. Ini perlu kita jalankan. Ketika kita berwakaf Al-Quran, mushaf Al-Quran, contoh ini mushaf, ketika kita wakafkan kepada tahfiz Al-Quran, ketika dibaca setiap huruf Al-Quran, satu demi satu huruf akan mengalirkan pahalanya kepada kita, walaupun kita telah meninggal dunia. InsyaAllah, pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah, setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Qudus. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan tips amal soleh yang perlu kita lakukan di mana saja. Wakaf Al-Quran. Ketika kita mewakafkan Al-Quran untuk dibaca oleh tahfiz Al-Quran, penghafal Al-Quran, setiap huruf Al-Quran yang dibaca, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Begitupun dengan kita yang mewakafkan Al-Quran, mensedekahkan Al-Quran, setiap huruf Al-Quran ketika dibacanya akan mengalirkan pahala kepada kita tanpa mengurangi pahala si pembaca Al-Quran. Lalu ada yang bertanya, bagaimana Ustaz kalau Al-Qurannya sudah lapuk, sudah tidak layak dibaca? Ada hafalan para tahfiz. Ketika Al-Quran sudah tidak bisa dipergunakan atau dibaca atau sudah tidak layak lagi, ada hafalannya. Setiap apa yang dibacakan terus mengalirkan pahala kepada kita. Kita tidur, Al-Quran itu atau apa yang dihafal itu dibacakan, kita mendapatkan pahalanya. Begitupun ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, maka semuanya akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sadaqatun jariah, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Itu tips wakaf Al-Quran, sedekah Al-Quran. Bahkan kalau ada pembangunan pondok pesantren atau pembangunan masjid di sekitar wilayah tak semua, insya Allah kita harus ambil bagian atau ikut serta untuk kemudian membangun pesantren itu. Itu adalah investasi kita, perdagangan kita untuk mendapatkan rumah di surga. Begitu, itu yang tadi digambarkan oleh 2 kalimat Bapak itu. Yang terakhir kalimat yang dibacakan oleh Bapak itu, yang diungkapkan, Kak Dek bela aja, andekan jauh. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang putri ini mengatakan, rumah kami dari masjid sangat dekat. Mungkin Bapak ketika sakaratul maut, Bapak dihadapkan atau diperlihatkan tentang pahala. Begitu banyaknya pahala ketika melangkahkan ke masjid. Mungkin Bapak menyesal, kenapa tidak jauh itu masjid? Karena setiap langkah kita ke masjid akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penyesalan ketika kita di sakaratul maut. Faedah-faedah sedekah, faedah-faedah berwakaf, faedah-faedah kita berinfak. Sebuah kewajiban atau sunnah atau amal soleh yang harus kita ambil bagian dari amal soleh itu. Jangan sampai ketika kita di dunia, ketika kita tidak ikut serta dalam bersedekah, dalam berinfak, dalam berwakaf Al-Quran, berwakaf pondok pesantren penghafal Al-Quran, ketika sakaratul maut kita menyesal di hadapan Allah. Begitu banyaknya pahala untuk bersedekah yang tidak sempat kita lakukan di dunia. Baiklah pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semoga penyampaian-penyampaian ini menjadi muhasabah bagi diri saya sendiri dan menjadi muhasabah bagi pemirsa Net TV dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.